Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita Mistis Official. Dan untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pabrik Gula Perenggut Nyawa. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Alin Ambarwati. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Keesokan harinya, Tono kembali untuk bekerja. Ia sama sekali tidak tidur malam itu. Namun ia berusaha untuk bekerja secara profesional. Ia tidak ingin pekerja lain menaruh curiga terhadapnya. Ia kemudian meminta seluruh pekerja untuk bisa berkonsentrasi dalam melakukan proses produksi, agar gula yang dihasilkan memiliki kualitas yang prima. Kalian harus konsentrasi, hasilkan gula berkualitas, dan hindari kecelakaan kerja, ucap Tono sebagai pengawas. Namun naas, baru selesai ia mengucapkan kalimat agar para pekerja menghindari kecelakaan hari. Saat itu juga terjadi sebuah kecelakaan kerja di ruang produksi. Salah satu pekerja yang bernama Ari tidak berkonsentrasi sehingga tangannya pun masuk ke dalam mesin penggiling dan ikut tergiling bersama batang-batang tebu. Darah Ari mengucur sangat deras. Semua pegawai berteriak memanggil nama Tono selaku pengawas pabrik. Pak Tono, tangan Ari masuk ke dalam mesin penggilingan, ucap salah seorang karyawan. Tono pun langsung bergegas menuju tempat penggilingan. Benar saja, mesin itu sudah penuh dengan darah Ari yang mengucur sangat deras. Sementara Ari pun jatuh pingsan setelah mengeluarkan banyak darah. Cepat panggil ambulan, kita akan bawa Ari ke rumah sakit terdekat, ucap Tono. Baik pak, ucap salah seorang karyawan. Tidak berselang lama, ambulan pun tiba. Tono dan beberapa karyawan lain bergegas untuk menggotong Ari ke dalam ambulan. Tono selaku pengawas pun ikut masuk ke dalam ambulan, mengantarkan Ari menuju rumah sakit sebagai bentuk tanggung jawab. Ari diberikan pertolongan pertama oleh petugas medis yang ikut bersama ambulan tadi. Mereka juga menanyakan kronologis kejadiannya kepada Tono agar para petugas medis tersebut tidak salah dalam mengambil tindakan. Apa yang terjadi kepada pasien ini, Pak? Tanya petugas medis. Saat sedang bekerja, sepertinya konsentrasi Ari terpecah hingga akhirnya tangan kanannya pun masuk ke dalam mesin penggilingan dan ikut tergiling bersama batang-batang tebu hingga tangan kanannya pun putus, Pak. Untuk tangan yang terputus tersebut masih ada di dalam mesin penggilingan. Belum ada yang berani mengevakuasinya, Pak, ucap Tono. Baik, kami akan mencoba memberinya tindakan pertama agar tangan kanannya tidak infeksi. Mungkin juga pasien membutuhkan banyak darah, jadi harus dipersiapkan segala sesuatunya, ucap petugas. Tolong selamatkan karyawan saya, Pak, ucap Tono. Saat itu Tono benar-benar khawatir dengan kondisi Ari, sebab sudah bertahun-tahun di pabrik gula ini tidak terjadi kecelakaan kerja, sehingga ini menjadi kasus yang benar-benar membuat khawatir. Namun Tono mencoba berpikir positif. Mungkin saja Ari benar-benar sedang tidak konsentrasi, sehingga kejadian tidak menyenangkan ini pun terjadi. Kamu salah, terdengar suara seorang kakek dari samping kanan Tono. Tono pun kemudian mencoba menoleh ke arahnya. Suara tersebut nyatanya berasal dari suara kakek tua, penjaga pusaka keabadian. Bapak, mengapa ada di sini? Bisik Tono lirik. Ini semua baru permulaan, ucap kakek tua di samping Tono. Maksud Bapak? Tanya Tono. Ini semua ada kaitannya dengan keinginan kamu untuk hidup abadi, ucap sosok lelaki tua. Saya tidak melakukan apapun, ucap Tono. Kamu sudah memulainya. Bahkan di malam pertama pun kamu berhasil membuatku takjub.
ucap lelaki tua itu. Bapak menyaksikannya? Tanya Tono. Tentu, ucap lelaki itu. Tapi saya tidak ingin karyawan saya berakhir seperti ini, Pak, ucap Tono. Hidup itu pilihan. Jika kamu ingin hidup, maka harus ada yang dikorbankan, ucap lelaki tua itu. Tapi Pak, ucap Tono, ikuti saja alur perjanjian antara saya dengan kamu, ucap lelaki tua itu dengan sedikit amarah. Tono pun terdiam dan tidak berani untuk menatap ke arahnya. Perlahan-lahan Tono mulai sadar bahwa kejadian buruk yang menimpa Ari ada kaitannya dengan pusaka abadi yang sangat ingin Tono dapatkan, meskipun harus mengorbankan semuanya sekalipun. Setelah kejadian kecelakaan kerja yang dialami oleh Ari, Tono pun berpikir 1000 kali untuk melanjutkan ritualnya untuk mendapatkan pusaka keabadian yang tersimpan di ruang bawah tanah pabrik. Jika ia terus melanjutkan ritualnya, maka akan banyak pegawai yang mengalami kejadian serupa dengan Ari. Bahkan akan banyak nyawa melayang. Meskipun Tono sudah tahu konsekuensinya di awal, namun ia tidak tahu jika di awal ritual kejadian itu benar-benar terjadi. Di sisi lain, jika ia memilih untuk mundur, maka impiannya untuk hidup abadi akan sirna seketika. Tono benar-benar dibuat pusing akan dua pilihan itu. Sepulangnya dari rumah sakit, Tono pun memilih untuk pergi tidur agar ia tidak lagi memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Saat itu hari sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tono sudah terlelap di ranjangnya. Rumahnya sangat sepi sebab ia tinggal seorang diri tanpa satupun keluarga. Di tengah lelapnya, Tono pun bermimpi mengalami kejadian yang menurutnya sangat janggal. Ia berada di sebuah kuburan tua seorang diri. Tidak jauh di kuburan itu ada sebuah rumah tua tidak berpenghuni. Tono pun sangat penasaran dalam mimpi tersebut. Ia kemudian berjalan ke arah rumah tua itu. Saat akan membuka pintu, Tono dikejutkan dengan kehadiran sosok kakek tua yang menepuk pundaknya dari arah belakang. Kakek yang datang menemuinya sangat mirip dengan kakek yang menemuinya di atas bukit dan kakek yang tinggal di ruang bawah tanah pabrik. Kakek sang pemilik pusaka keabadian. Mau kemana? Tanya kakek itu. Saya hanya ingin masuk rumah ini. Saya penasaran sebab rumah ini seakan memberikan isyarat kepadaku untuk mampir, ucap Tono. Kalau begitu, masuk dan mampirlah, ucap kakek itu sembari membukakan pintu. Baiklah, ucap Tono. Tono dan sang kakek pun kemudian masuk ke dalam rumah tua itu. Sang kakek mempersilahkan Tono untuk duduk di kursi ruang tamu, tepat di bawah foto keluarga yang terpasang rapi di dinding. Apakah Bapak pemilik rumah ini? Tanya Tono. Tono selalu memanggil kakek tersebut dengan sebutan Bapak, sebab dari raut wajahnya, jarak usia kakek tersebut dengan Tono tidak terpaut jauh. Mungkin sekitar berjarak 15-20 tahun. Kakek pun tidak keberatan dengan panggilan itu. Benar, saya pemilik rumah ini, ucap sang kakek. Mengapa Bapak tinggal sangat jauh dengan keramaian? Apakah Bapak hanya tinggal seorang diri? Tanya Tono. Disinilah tempat saya. Saya merasa tenang di rumah ini sebab saya tidak perlu berbicara dengan siapapun. Istri dan ketiga anak saya sudah meninggal sangat lama. Saya pun hidup seorang diri. Ngomong-ngomong, kamu terlihat sangat gelisah. Ada apa? Tanya sang kakek. Ada sedikit kegelisahan dalam hidup saya, Pak. Namun sebelum saya menceritakan semua itu, bolehkah saya bertanya satu hal kepada Bapak? Tanya Tono. Tentu, silakan, ucap sang kakek. Mengapa Bapak selalu ada di setiap tempat yang saya datangi? Tanya Tono. Saya tahu semua tentangmu dan saya tahu betul bagaimana hidupmu serta semua keinginanmu, ucap sang kakek. Tentang saya yang sangat ingin hidup abadi? Tanya Tono. Benar, ucap sang kakek. Bangsa iblis memang selalu berusaha untuk membuat manusia yakin terhadapnya dengan mengetahui semua polemik yang terjadi dalam hidup manusia itu sendiri. Seperti halnya sang kakek
yang merupakan iblis yang mencoba meyakinkan Tono, sang manusia serakah yang selalu berada di dalam kebutuhan hidup. Sang iblis pun datang seolah-olah menjadi malaikat dan manusia akan terpengaruh dengan tipu muslihatnya. Seperti Tono yang sudah mulai terperangkap dalam tipu muslihat sang iblis. Saya gelisah, apakah saya harus melanjutkan persemadian untuk mendapatkan pusaka keabadian itu atau tidak? Saya sangat ingin hidup abadi, namun di sisi lain, saya pun tidak ingin para karyawan mengalami hal buruk, ucap Tono. Kebahagiaan dalam hidupmu hanya kamu yang berhak menentukannya. Persetan dengan kawan ataupun manusia lain, kamu hanya perlu peduli dengan hidupmu sendiri, ucap sang kakek. Apa itu tidak kejam? Tanya Tono. Tentu tidak, sebab manusia berhak untuk menentukan kebahagiaan hidupnya bagaimanapun caranya, ucap sang kakek. Jadi saya tidak kejam jika ada yang terluka karena saya ingin bahagia, Pak? Tanya Tono. Tentu tidak, ucap sang kakek. Setelah mendengar semua jawaban sang kakek, tiba-tiba saja Tono terbangun dari lelapnya. Ia seakan-akan sudah mendapatkan jawaban atas kegelisahannya tersebut. Ia terbangun di saat fajar belum datang. Namun setelahnya ia merasa sangat lega dan tidak perlu merasa bersalah kepada Ari ataupun pegawai lain. Ia pun bertekad untuk melanjutkan semedinya di keesokan harinya. Masih tersisa 6 hari lagi untuk Tono melaksanakan persyaratan yang diberikan oleh sang kakek sebelum Tono benar-benar mendapatkan pusaka keabadian tersebut. Keesokan harinya Tono pun berangkat kerja seperti biasanya tanpa ada rasanya penyesalan ataupun rasa bersalah. Tekadnya benar-benar sudah bulat. Ia tidak peduli lagi dengan apapun atau siapapun. Baginya, hidupnya lebih penting dibandingkan dengan orang lain di sekelilingnya. Para karyawan tidak mengetahui penyebab pasti kecelakaan Ari. Mereka hanya tahu bahwa Ari lalai dalam bekerja, sehingga ia kehilangan tangan kanannya. Sisa darah yang tertempel di mesin penggilingan pun sudah dibersihkan oleh para pegawai. Begitupun dengan potongan tangan Ari yang telah dikuburkan oleh para pekerja tepat di belakang pabrik gula. Sepertinya Ari tidak akan melanjutkan pekerjaannya di pabrik gula, sebab pabrik gula ini tidak menerima karyawan tanpa tangan. Namun Tono memberikan banyak sumbangan kepada Ari, sehingga Tono pun dianggap pahlawan oleh banyak karyawan di pabrik. Tono tentu sangat senang, sebab dengan begitu tidak akan ada karyawan yang curiga bahwa ia melakukan ritual pemujaan tepat di ruang bawah tanah pabrik. Malam pun tiba. Tono pun sudah bersiap-siap untuk pergi ke pabrik dan melanjutkan ritual pemujaan di ruang bawah tanah. Tono berharap malam ini ia tidak lagi bertemu dengan arwah tentara tanpa kepala yang kemarin malam meminta tetesan darahnya. Sebab jika banyak arwah yang meminta darahnya, lama-kelamaan darahnya pun akan habis. Belum juga hidup abadi, masa harus mati, pikir Tono. Selamat datang, ucap sosok kakek yang sedang duduk bersila di ruang penjara bawah tanah. Bapak di sini? Tanya Tono. Tentu, ucap sang kakek. Apa Bapak akan menjaga saya dari amukan para arwah yang berkeliaran di ruangan ini? Tanya Tono. Saya akan mengamatimu dari sini. Lakukanlah dengan benar. Jika tidak, arwah penasaran yang lebih kejam dari arwah tentara tanpa kepala akan datang mengacaukanmu. Saya tidak akan menolongmu, maka lakukan saja tugasmu, ucap sang kakek. Tentu, saya akan melakukan ritual tersebut dengan baik dan akan berkonsentrasi penuh, ucap Tono. Tono pun kemudian menyiapkan semua peralatan yang sudah dibawanya seperti sesaji, bunga 7 rupa, dupa, dan lain sebagainya. Ia menyiapkannya dengan sangat hati-hati. Malam hari ini tidak boleh ada siapapun yang mengganggu dan memecah konsentrasinya. Saat itu tepat malam Kamis dan waktu menandakan jam 11 malam. Ritual pun dimulai. Tono duduk bersila dengan penuh konsentrasi, matanya terpejam, dan tangan kanan dan kirinya disatukannya membentuk huruf alif.
Ia mengucapkan permohonan tentang keabadian yang ia dambakan di dalam hatinya. Dari kejauhan, sang kakek memandangi Tono tanpa berkedip. Ia pun mencoba memecah konsentrasi Tono dengan menghadirkan seekor ular besar yang begitu banyak. Ular tersebut kemudian melilit tubuh Tono. Namun Tono tidak bergeming sedikit pun. Bahkan saat salah satu ular tersebut menggigit lengan Tono, ia tidak merasakan sakit sama sekali. Nampaknya ia benar-benar berkonsentrasi, ucap sang kakek dalam hatinya. Tono benar-benar belajar dari pengalamannya kemarin malam. Dan kini Tono menjadi sosok yang bisa mempertaruhkan keputusannya tersebut. Konsentrasinya benar-benar tidak bisa diragukan lagi. Ular yang dikirimkan oleh sang kakek pun perlahan-lahan pergi menjauh dari tubuh Tono. Malam kedua, ritual pemujaan yang dilakukan Tono berjalan sangat mulus hingga fajar tiba. Setelah suara ayam mulai berkokok, Tono pun menyudahi persemediannya. Ia kemudian bertanya kepada sang kakek yang masih memandang ke arahnya. "Apakah saya berhasil, Pak?" tanya Tono. "Tentu, malam keduamu berhasil," ucap sang kakek. Tono benar-benar lega. Hal tersebut terpanjang dengan jelas dari matanya. Tono pun kemudian mengemasi semua perlengkapan ritual pemujaannya tersebut. Ia kemudian menyimpannya di ruang tersebut. Agar penjaga pabrik tidak curiga dengan aktivitas yang dilakukannya di dalam pabrik ketika malam hari, Tono pun keluar pabrik dengan sangat hati-hati agar ia tidak ketahuan oleh para penjaga pabrik. Sebab saat itu waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi. Namun sayang, saat ia mencoba melangkah melewati gerbang pabrik, salah satu penjaga pabrik menegurnya. "Pak Tono, Bapak bermalam di pabrik?" tanya penjaga pabrik. Pak, harus ada yang saya urus di pabrik, jadi saya bermalam di sini. Tapi saya tidur di ruangan saya kok, Pak," ucap Tono. "Kalau tahu Bapak Tono bermalam di sini, saya bisa buatkan kopi hitam untuk Bapak," ucap salah satu penjaga. "Tidak perlu, saya pamit ya, karena jam 8 harus kembali ke pabrik," ucap Tono. "Hati-hati, Pak," ucap salah satu penjaga. Tono merasa lega sebab kedua penjaga tersebut tidak menaruh curiga sedikit pun kepadanya. Kini ia pun bisa pulang dengan perasaan lega. Terlebih, ritual pemujaan yang dilakukannya pun berhasil tanpa satu kendala apapun. Setelah ritual di hari keduanya, tidak ada kecelakaan di pabrik gula tersebut. Tono merasa lega sebab ia tidak perlu lagi merasa bersalah jika ada kecelakaan kerja lagi di pabrik ini. Kini, hampir di tiap malam tiba, Tono selalu datang ke pabrik dan langsung bergegas menuju ruang bawah tanah untuk melakukan ritual pemujaan. Kebetulan malam ini adalah malam ke-7 dilakukannya pemujaan tersebut. Itu artinya malam ini menjadi malam penentuan bagi Tono. Apakah dia akan berhasil mendapatkan pusaka keabadian tersebut atau tidak? Jika ia berhasil, maka ia akan terikat selamanya dengan bangsa iblis penghuni pabrik gula tanah Jawa ini. Namun jika ia tidak berhasil, maka keabadian yang didambakannya akan sirna begitu saja. Malam ini, Tono membawa ayam cemani yang akan dipersembahkannya. Tidak lupa saat melakukan ritual pemujaan, ia akan memotong leher ayam tersebut untuk mengambil darah dalam ayam cemani yang dibawanya untuk kemudian diminum dalam sekali tegukan. "Apakah kamu sudah siap?" ucap sang kakek yang masih terjaga di ruang bawah tanah, tepatnya di ruang penjara. "Sudah, Pak, saya yakin saya akan berhasil dan saya akan mendapatkan pusaka keabadian yang Bapak genggam," ucap Tono. "Malam ini akan ada banyak makhluk yang datang menghampirimu. Mereka bahkan tidak segan untuk merasuki tubuhmu. Jika memang mereka masuk ke dalam tubuhmu, jangan pernah kamu lawan. Biarkan saja. Secara perlahan, kamu akan tahu tentang dunia kami dengan cara begitu," ucap sang kakek. "Baik, Pak, saya akan menuruti semua perintah yang diberikan Bapak terhadapku," jawab Tono. "Mulailah sekarang," ucap sang kakek. "Baik, Pak," ucap Tono. Tono pun kemudian menyiapkan semua perlengkapan ritual pemujaannya.
Sebelum itu, ia lebih dulu memotong leher ayam cemani dan meminum darahnya dalam sekali tenggak. Meskipun rasanya sangat amis dan anyir, namun Tono berusaha menahannya dan tidak memuntahkannya. Ia benar-benar memiliki tekad yang sangat kuat. Tono kemudian memulai persemediannya. Belum lama ia memulai semedinya, ada sosok anak kecil yang datang menghampirinya. Sosok arwah anak kecil itu menyerupai sosok tuyul, berkepala gundul, hanya mengenakan pakaian dalam dan berwajah pucat. Ia kemudian mencoba menggoda Tono. Ia menggelitiki Tono dan terus-menerus menarik tangan Tono untuk mengajaknya bermain. Ia bahkan berlari-lari memutari tubuh Tono yang saat itu sedang berkonsentrasi. Namun Tono tidak bergeming sedikit pun. Ia tidak terkecoh dengan godaan sang arwah anak kecil tersebut, hingga akhirnya arwah anak kecil tersebut pun menyerah dan memilih meninggalkan Tono. Tidak berselang lama setelah menghilangnya arwah anak kecil itu, terdengar suara angin kencang yang perlahan-lahan masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut. Angin itu benar-benar membuat bulu kuduk berdiri seketika karena rasa dingin yang dibawa oleh angin yang berhembus tersebut. Tiba-tiba saja datang arwah seorang jenderal dengan amarah yang tergambar jelas dari raut wajahnya yang memerah. Arwah jenderal tersebut datang dan kemudian memporak-porandakan benda-benda yang ada di ruang bawah tanah tersebut. Sang kakek yang masih berdiam diri di sana tidak bergeming sedikit pun, bahkan tidak heran dengan kedatangan sosok jenderal tersebut. Sang arwah jenderal tersebut kemudian mengamuk. "Siapa yang berani mengusir saya?" tanya sang jenderal. Sosok arwah jenderal tersebut pun kemudian menghampiri Tono yang saat itu sedang bersemedi. Ia berusaha menghancurkan semua perlengkapan ritual Tono yang sudah dipersiapkannya. Namun Tono masih saja berkonsentrasi dengan ritualnya tersebut. "Hai, kamu manusia, sedang apa kamu di dunia aku?" tanya sang arwah jenderal tersebut. Tono tidak menjawab pertanyaan arwah jenderal tersebut. Matanya masih terpejam. Ia terduduk dengan kakinya dilipat, tangannya membentuk alif dan diletakkan tepat di depan dadanya. Ia mendengar suara arwah jenderal tersebut, namun Tono berusaha untuk menepisnya. Sang arwah jenderal pun kemudian marah besar sebab Tono tidak menjawab pertanyaan yang diucapkan oleh dirinya. Ia kemudian semakin mengamuk. Setelahnya ia mengangkat tubuh kecil Tono ke atas langit. Barulah Tono membuka matanya tersebut. Sang arwah jenderal tersebut bersiap untuk membuang Tono ke atas tanah. Namun Tono kemudian meminta ampun kepada arwah jenderal tersebut. "Ampun saya hanya melakukan ritual dan tidak bermaksud mengganggu Anda," ucap Tono. "Mengapa kamu datang ke dunia kami?" tanya arwah jenderal itu. "Saya hanya menginginkan satu hal yang sangat saya dambakan, Pak, dan hal tersebut ada di dunia kalian," ucap Tono. "Tidak seharusnya manusia datang dan mengusik kami. Manusia hidup di alam manusia dan kami hidup di alam kami. Tidak boleh dicampur adukan," ucap arwah itu. Tono pun terdiam saat mendengar ucapan itu. Seakan-akan Tono disadarkan akan sesuatu. Tidak seharusnya manusia mencampur adukan dunianya dengan dunia makhluk lain. Tono tidak bergeming sedikit pun. Sang arwah jenderal tersebut semakin marah kepada Tono. Ia kemudian berniat untuk menjatuhkan tubuh Tono ke atas tanah. Namun Tono berusaha mencegah hal itu terjadi. "Mungkin memang benar saya salah. Saya sudah mencampur adukan dunia saya dengan dunia kalian. Namun percayalah, saya tidak akan mengusik kalian. Bahkan saya akan memberikan keuntungan bagi kalian," ucap Tono. "Keuntungan apa yang kamu maksud?" tanya sang arwah. "Jika saya berhasil mendapatkan pusaka keabadian dari dunia kalian yang dipegang oleh sang kakek di ujung ruangan ini, maka itu artinya saya terikat perjanjian tidak kasat mata dengan kalian. Karena hal itu, saya akan terus-menerus memberikan tumbal kepada kalian sebagai tanda pemujaan saya di tiap 6 bulan sekali. Dan saya janji, saya tidak akan ingkar," ucap Tono. "Untuk apa kamu menginginkan pusaka itu?" ucap sang arwah. "Saya hanya ingin hidup abadi tanpa was-was tentang hari esok jika saya tiba-tiba mati,"
ucap Tono. Manusia memang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, ucap sang arwah. Maafkan saya Pak Jenderal, ucap Tono. Sang jenderal pun kemudian menurunkan tubuh Tono sebagai bentuk pengampunan. Sang jenderal berpikir bahwa Tono cepat atau lambat akan menjadi bagian dari mereka. Meskipun raganya ada di dunia manusia, namun jiwanya tidak akan di sana, sebab perjanjian gaib yang dilakoninya. Terima kasih sudah melepaskan saya Pak Jenderal, ucap Tono sembari bersujud di hadapan jenderal itu. Seperti halnya arwah anak kecil yang gagal menggoda Tono, sang arwah jenderal pun berhasil mengusir Tono. Ia bahkan tidak berhasil mengusir maupun membunuh Tono, sebab tekad kuatnya mampu mengalahkan ilmu para iblis sekalipun. Tono merasa lega, sebab kedua arwah yang mengganggunya tersebut kini sudah enyah dari hadapannya. Malam ketujuh ritual pemujaan ini memang benar-benar berat. Tono bahkan tidak pernah berpikir bahwa ia akan sejauh ini. Namun nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa kembali ke masa awal lagi. Oleh karena itu, menemui hal yang sudah di depan mata adalah sebuah keharusan yang tidak mungkin bisa terbantahkan. Tono kemudian melanjutkan semedinya tanpa bertanya apapun kepada sang kakek yang terus memandanginya. Ia teringat perjanjian yang disetujuinya, bahkan Tono tidak boleh bertanya apapun tentang semua ini. Saat itu malam menunjukkan pukul 12. Tono masih terjaga tanpa adanya rasa kantuk di kelopak matanya. Ia bahkan tidak bergerak sedikit pun, meskipun banyak nyamuk maupun serangga mencoba untuk mengganggunya. Namun tiba-tiba saja sesosok arwah perempuan merasuki ke dalam tubuh Tono. Ia pun kemudian bertingkah tidak seperti biasanya. Tolong saya terpenjara di sini. Mereka sangat jahat, ucap sosok arwah perempuan yang masuk ke dalam tubuh Tono. Tono mengetahui bahwa tubuhnya sudah dirasuki oleh sosok arwah perempuan yang terus-menerus memohon pertolongan, sebab ia merasa dirinya sudah dipenjara di tempat ini dalam waktu yang sangat lama. Cobaan apa lagi nih, pikir Tono. Namun Tono berusaha untuk mengendalikan tubuhnya agar tidak seutuhnya dikuasai oleh arwah perempuan ini. Tolong saya dibunuh dengan sangat keji di sini. Bahkan mayat saya pun sampai menjadi debu di sini juga. Sementara para pembunuh itu tertawa bangga setelahnya. Saya tidak ingin mati sia-sia. Tolong saya, tangis sang arwah dari dalam tubuh Tono. Tono berusaha untuk mengambil alih dirinya kembali. Tono pun kemudian mencoba membenturkan tubuhnya ke tembok. Percobaan pertama gagal. Tangisan sang arwah perempuan itu terus menangis kesakitan dari tubuh Tono. Tono pun kemudian berusaha lagi, namun percobaan kedua pun gagal. Akhirnya dengan rasa putus asa yang menyelimuti dirinya, Tono pun kembali membenturkan tubuhnya ke tembok yang berada tepat di depan matanya. Dar! Suara benturan yang sangat keras. Tono pun tersungkur di atas tanah. Ia tidak sadarkan diri. Namun sang arwah perempuan itu berhasil enyah dari dalam tubuh Tono. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tono pingsan setelah membenturkan badannya sendiri. Butuh waktu cukup lama untuk Tono sadar. Hingga akhirnya Tono pun berhasil membuka matanya secara perlahan. Ia pun kemudian mencoba berjalan dengan sisa tenaganya untuk keluar dari ruang bawah tanah itu agar tidak ada satupun orang yang menaruh curiga terhadapnya. Namun saat Tono berhasil keluar dari ruangan itu, tubuh Tono kembali merasakan lemas yang sangat hebat. Pandangan Tono pun mulai kabur. Ia tidak mampu lagi berjalan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tidak berselang lama Tono pun kembali pingsan tepat di ruang produksi pabrik gula di tanah Jawa tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.